Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakan kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Herodes Antipas, kita tahu, adalah anak dari Herodes Agung yang pada waktu itu berkuasa, bermaksud membunuh kanak-kanak Yesus. Dalam Injil tadi, peringatan orang-orang Farisi kepada Yesus nampaknya baik. Seakan-akan mereka sangat peduli. Karena ingin menjauhkan Yesus dari mara bahaya. Tetapi, di sisi yang lain, mereka menakut-nakuti dia supaya mengurangi karya publiknya di Galilea dan pergi ke tempat lain. Dengan demikian, kenyamanan mereka tidak akan terusik. Namun, keberanian yang ditunjukkan Tuhan Yesus sungguh mengagetkan. Dia menyebut Herodes sebagai serigala, dan dia berani tetap berjalan ke Yerusalem, sambil kemudian meratapi nasib Yerusalem. Kota yang dikenal suci, justru menjadi kota berdarah. Tempat nabi-nabi ditolak, nabi-nabi dibunuh. Sungguh sebuah ironi, saudari-saudara. Apa inspirasinya, apa pesannya kutipan Injil hari ini untuk kita? Saudari-saudara, setiap tugas perutusan kita yang kita terima, baik sebagai imam, biarawan-biarawati, atau religius, maupun sebagai umat awam, tidak selalu berjalan dengan lancar, dengan mulus. Kadang-kadang medan tugas sangat menantang dan membahayakan keselamatan hidup, karena harus melintasi sungai dan hutan, harus berhadapan dengan situasi kondisi masyarakat di suatu tempat tertentu yang tidak selalu ramah terhadap hadirnya Injil, hadirnya gereja Katolik. Kadang-kadang juga harus mengalami kesendirian, kesepian. Kadang-kadang tugas itu berat bagi kita yang dituntut tanggung jawab lebih. Kadang-kadang pula tugas itu mendapat penolakan dan perlawanan dari orang-orang yang seharusnya menerima kita dengan sukacita, karena kehadiran kita di tengah-tengah mereka membawa kabar baik. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, keberanian Tuhan Yesus patutlah kita contoh.
patut kita jadikan inspirasi. Ketika kita mundur karena medan yang sulit atau karena tugas yang berat, karena tantangan penolakan dari orang-orang yang kita jumpai, tugas itu akan diampu mungkin oleh orang-orang yang kurang kompeten dan akan merugikan banyak orang. Atau warta Injil, misi gereja, kemudian tidak akan bertumbuh. Tugas dan medan yang berat menjadi kesempatan bagi kita untuk menantang iman, menguji mentalitas kita, akan penyelenggaraan dan perlindungan Allah yang setia menyertai kita. Setiap tanggung jawab selalu ada resiko. Kata orang, ada harga yang harus dibayar. Kita percaya sebagai murid-murid Tuhan, pengikut Yesus, kita mampu menghadapi resiko dari tugas yang dipercayakan kepada kita apapun itu. Saudara-saudara, jangan pernah takut resiko, jangan pernah takut tantangan, teruslah berada di jalan yang benar seperti Yesus, kalau memang kita harus menghadapinya, tanpa memilih mundur, tanpa mencari aman, tanpa mencari keselamatan pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk belajar pada diri-Mu yang tidak takut akan bahaya, tidak takut akan resiko selama berada di pihak yang benar, selama membawa kebaikan, selama mewartakan kabar baik. Semoga hati kami tidak gentar ketika tanggung jawab iman membawa kami pada situasi yang menantang, situasi yang beresiko. Ajari kami untuk tekun selalu, setia, taat dan berani dalam menjadi pewarta kebaikan dan kebenaran. Saungguhlah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.